Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan Bapak Iwayan Sugiarta di mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah anak-anak, di pagi yang cerah ini Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mengikuti aturan pemerintah, selalu menggunakan masker ketika berpergian, selalu mencuci tangan ketika menyentuh sesuatu, dan juga ingat jaga jarak antar sesama agar kita selalu sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, seperti biasa ada baiknya anak-anak dan Bapak melaksanakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Lakukan kedua belah tangan anak-anak, letakkan di depan dada dengan sikap anjali. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Me Sada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karunia-Mu. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas materi mengenai jenis-jenis karma pala dan juga kisah tentang karma pala. Nah, pada pertemuan hari ini Bapak ingin melanjutkan materi di bab karma pala ini, sekaligus pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir di bab karma pala sebelum minggu depan Bapak akan memberi anak-anak penilaian harian terkait bab karma pala ini. Nah, adapun yang akan Bapak bahas pada pertemuan hari ini yaitu mengenai surga loka dan neraka loka. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran Bapak ini, diharapkan anak-anak sebagai siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian surga loka dan neraka loka. Yang kedua, memberikan contoh orang yang lahir surga loka dan neraka loka. Dan yang ketiga, menguraikan hubungan hukum karma dengan punarbawa. Baik, langsung saja kita ke materi. Namun sebelum masuk pada inti materi, ada sebuah pertanyaan anak-anak. Ya, apa itu surga loka dan neraka loka anak-anak? Bagaimana ciri-ciri kelahiran surga loka dan neraka loka? Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan di materi pada pertemuan hari ini, nah, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak. Ya, mungkin anak-anak di sini di kehidupan yang sekarang ini anak-anak sering melihat orang di sekitar anak-anak atau di lingkungan anak-anak, pastinya ada yang kehidupannya bahagia, ada yang kehidupannya menderita. Dan juga dari segi visi anak-anak, ada yang tampan, ada yang cantik, ada yang buruk juga, ya, ada yang cacat juga. Nah, itu kenapa sih bisa seperti itu? Ya, itu nanti akan ada kaitannya dengan materi yang Bapak bahas pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai surga loka dan neraka loka ini. Baiklah, langsung saja anak-anak. Sejatinya anak-anak, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup ini akan melekat pada badan halus atau disebut dengan suksma sarira. Nah, terdapat 3 lapisan unsur yang pada tubuh manusia dalam agama Hindu dinamakan dengan istilah Trisarira. Ya, Trisarira berasal dari bahasa Sanskerta anak-anak, yaitu dari akar kata tri yang berarti 3 dan kata sarira yang berarti jasmani atau badan. Jadi Trisarira berarti 3 badan atau 3 lapisan badan manusia yang terbentuk dari unsur, fungsi, dan kualitas yang berbeda. Nah, adapun ketiga bagian lapisan tersebut dalam tubuh manusia, apa saja itu? Nah, jadi yang pertama ada yang disebut dengan stula sarira. Nah, stula sarira adalah lapisan badan yang paling luar.
stula sarira disebut juga badan kasar, badan fisik atau badan wadak. Nah, stula sarira merupakan organ-organ tubuh yang dapat dilihat dan disentuh. Jadi, dapat Bapak jelaskan di stula sarira ini yaitu merupakan apa? Badan kasar atau lapisan yang paling luar dari tubuh manusia yang dapat dilihat dan disentuh. Contoh pada saat anak-anak bercermin, ya, yang kelihatan itu apa? Ya, stula sarira anak-anak atau lapisan badan yang paling luar dari tubuh anak-anak. Sedangkan yang kedua ada suksma sarira. Nah, suksma sarira adalah atau disebut dengan badan halus, yaitu lapisan badan yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Yaitu apa? Alam pikiran manusia. Alam pikiran letaknya jauh di dalam badan sehingga disebut dengan badan halus. Nah, badan halus dalam agama Hindu disebut dengan istilah suksma sarira. Nah, suksma sarira dalam bahasa Sanskerta juga disebut dengan cita yang harus anak-anak ingat. Apa itu cita? Nah, cita disebut juga dengan ingatan, yaitu adalah pengalaman yang dibuat tubuh, dipikirkan, dilihat, dan dirasakan selama manusia hidup di dunia ini. Cita adalah salah satu unsur yang membentuk watak atau budi seseorang. Nah, jadi suksma sarira itu badan halus, akan tetapi bukan roh anak-anak, yaitu cita atau alam pikiran manusia itu yang dapat apa? Membentuk watak atau budi seseorang. Ya, budi itu maksudnya akal pikiran seseorang, itu suksma sarira. Sedangkan yang terakhir ada istilah antahkarana sarira. Nah, antahkarana sarira adalah lapisan badan yang paling halus. Nah, yaitu atma. Ya, antahkarana sarira disebut juga badan penyebab. Mengapa disebut badan penyebab anak-anak? Ya, karena Atman inilah yang menjiwai manusia sehingga bisa hidup dan beraktivitas. Tanpa adanya Atman anak-anak, maka tubuh manusia ini apa? Tidak hidup atau dikatakan mati. Maka antahkarana sarira inilah ya lapisan badan yang paling halus sebagai penyebab daripada hidupnya tubuh manusia, tiada lain yaitu Atma itu sendiri. Nah, itulah mengenai trisarira anak-anak. Lalu apa fungsi trisarira ini anak-anak? Nah, seperti pada gambar bisa anak-anak lihat. Nah, ini ada suksma sarira yaitu alam pikiran atau cita, stula sarira yaitu badan kasar atau lapisan paling luar yang dapat dilihat dan disentuh, dan antahkarana sarira yaitu lapisan paling halus atau paling dalam yang disebut atma atau yang memberi jiwa daripada makhluk hidup khususnya manusia. Nah, adapun fungsi dari trisarira adalah untuk menentukan kehidupan manusia di dunia ini. Tubuh manusia atau stula sarira atau badan kasar manusia anak-anak adalah alat dari pikiran yaitu suksma sarira. Sedangkan Atman yang menentukan gerak pikiran manusia. Jadi maksudnya Atmanlah yang berpengaruh besar terhadap tubuh manusia ini, terhadap suksma sarira maupun stula sarira itu. Ya, pikiran dipengaruhi oleh triguna. Ya, di sini Bapak sedikit menyinggung triguna karena ada beberapa soal di LKS yang ada kaitannya dengan triguna ini. Nah, triguna ada yaitu bagiannya satwam, rajas, dan tamas anak-anak. Nah, apabila ingatan ya atau pikiran itu dipengaruhi oleh satwam, maka seseorang akan menjadi bijaksana, pandai, pemaaf. Apabila ingatan dipengaruhi oleh guna rajas, maka seseorang menjadi pemarah, pendendam, dan agresif. Apabila ingatan dipengaruhi oleh tamas, maka seseorang akan menjadi malas, loba, dan rakus. Lalu apa sebenarnya triguna itu anak-anak? Ya, memahami akan inti hakikat dari trisarira anak-anak yang menentukan kehidupan umat manusia di dunia ini, yang selalu apa dibayangi atau diikuti oleh triguna ini. Jadi ketika manusia itu lahir ke dunia, jadi selalu diselubungi atau diselimuti oleh triguna itu. Lalu apa triguna? Triguna berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata tri yang artinya tiga dan guna artinya sifat. Jadi triguna artinya tiga sifat yang mempengaruhi manusia. Nah, ketiga sifat ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan membentuk watak seseorang. Nah, apabila jika ketiga sifat tersebut dapat berjalan dengan harmonis anak-anak, maka seseorang akan dapat mengendalikan pikirannya dengan baik. Tetapi jika ketiga sifat itu terus bergerak seperti roda kereta yang sedang berputar silih berganti, saling ingin menguasai satu dengan yang lainnya, maka kehidupan seseorang akan bergejolak atau kurang damai. Nah, untuk itu anak-anak dari ketiga sifat itu perlulah apa? Dikendalikan. Yang perlu anak-anak ketahui, triguna ini apabila manusia sudah menjelma ke dunia, bahwasanya
triguna ini akan tidak dapat dihilangkan dari tubuh manusia, akan tetapi dapat dikendalikan. Nah, apa saja bagian-bagian dari triguna? Ya. Yaitu ada yang Bapak sebutkan tadi, ada satwam, yaitu artinya sifat tenang, suci, bijaksana, cerdas, tenteram, terang, waspada, disiplin, ringan, dan sifat-sifat baik lainnya. Nah, orang yang dikuasai sifat satwam biasanya berwatak tenang, waspada, dan berhati damai, serta welas asih. Jadi sifat satwam ini, nah seperti anak-anak ingat, jadi minggu sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan ada Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Nah, Dewi Sampat yaitu sifat dewa, sedangkan Asuri Sampat sifat raksasa. Nah, di triguna ini bagian satwam, guna satwam inilah yang apa? Yang seperti sifat Dewi Sampat atau sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kedewaan itu yang terdapat dalam diri manusia. Sedangkan yang kedua, sifat rajas, yakni sifat yang lincah, gesit, goyang, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, congkak, kasar, panas hati, cepat tersinggung, angkuh, dan bernafsu. Orang yang dikuasai sifat rajas biasanya selalu gelisah, keinginannya bergerak cepat, mudah marah, dan keras hati. Jadi anak-anak apabila sebagai siswa sering marah, sering mudah tersinggung, keras hati, tidak bisa diberitahu dengan nada halus, ya. Jadi itu anak-anak sudah dipengaruhi oleh sifat dalam diri anak-anak, yaitu sifat rajas. Sedangkan tamas yang ketiga yaitu yakni sifat yang tamak, bodoh, gelap, sifat pengantuk, malas, kurma, rakus, dan suka berbohong. Orang yang dikuasai sifat tamas biasanya berpikir, berkata, berbuat sangat lamban, ya. Kadang-kadang enggan, malas, suka tidur, rakus, dan dungu. Nah, jadi apabila sifat tamas ini berpengaruh pada diri anak-anak sebagai manusia, nah, misalkan saja anak-anak sebagai siswa, pastilah akan malas, akan suka tidur saja, enggan melakukan sesuatu. Nah, itu sangat patut untuk dihindari. Nah, jadi anak-anak dari ketiga triguna ini yang harus anak-anak ungguli, ya, yang harus anak-anak lebih unggul ketiga sifat ini, yaitu sifat yang satwam, yaitu sifat yang bijaksana, baik, sesuai dengan ajaran dharma itu. Namun bagaimana dengan sifat rajas dan tamas? Apakah kita harus hilangkan? Itu tidak. Tetapi kita harus ditekan dia, ya. Harus kita lebih unggul sifat satwam dalam diri kita sebagai manusia. Nah, sifat rajas itu perlu untuk apa? Ya, untuk kita bergerak, ya. Untuk kita bergerak, untuk kita agresif, itu sangat diperlukan sifat rajas itu. Sifat tamas apakah kita harus hilangkan? Itu tidak, ya anak-anak. Kita patutlah kita misalkan kita tidur itu, kita malas, itu patut kita malas, tetapi dalam artian apa? Kita tidak boleh berlebihan malasnya. Apa kita sebagai manusia harus bekerja aja terus? Itu tidak, ya anak-anaknya. Kita harus juga perlu istirahat. Maka sifat tamas ini perlu di dalam diri. Akan tetapi sifat satwamlah yang harus lebih unggul dari ketiga guna atau sifat yang terdapat dalam diri seseorang tersebut. Nah, penjelasan lebih lanjut anak-anak, ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, ya, berdasarkan unsur triguna anak-anak yang perlu anak-anak ketahui, triguna ini pastilah terdiri dari satwam, rajas, dan tamas. Nah, ketiga masing-masing ini membentuk yang harus anak-anak ingat yang ada di soal nantinya, yang tidak ada di buku LKS ataupun paket anak-anak, ya. Ada yang disebut dengan ketika kita berbuat pasti kita disebut dengan berkarma, anak-anak, ya. Namanya aja karma pala, jadi hasil perbuatan. Karma itu kan perbuatan. Nah, jadi ketika triguna ini berpengaruh pada tubuh manusia akan membentuk yaitu yang namanya wikarma, ya. Wikarma yaitu karma yang dihasilkan dari guna satwam yang sifatnya satwika atau sifat yang yang baik. Nah, sedangkan sahaja karma yaitu karma yang dihasilkan dengan guna rajas, yaitu sifatnya rajasika, yaitu sering bergerak, aktif, ya, lincah, yaitu dari sifat yang rajas ini. Jadi bila seseorang melakukan kegiatan dengan sifat-sifat rajas, jadi dinamakan dengan istilah sahaja karma yang harus anak-anak ingat. Sedangkan ketika bila seseorang melakukan kegiatan dengan sifat-sifat tamas atau sifat-sifat yang malas, yang suka tidur, jadi itu disebut dengan istilah akarma yang harus anak-anak ingat. Jadi sifat akarma itu sifat tamasika yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan sifat yang malas dan juga lamban itu. Nah, selanjutnya anak-anak, dalam Uraspati Tatwa 20 sampai 24.
Di sini Bapak tidak sebutkan slokanya, namun Bapak sebutkan terjemahannya ya, dan ulasan daripada terjemahannya itu. Yang ada nantinya kaitannya dengan surga loka dan neraka loka itu. Jadi dalam Uraspati Tatwa 20 sampai 24 disebutkan bahwa ya Uraspati Tatwa sloka 20, apabila satwika pikiran itu yang menyebabkan Atman mencapai moksa. Karena Atman itu suci murni sebab melaksanakan rasa agama dan petuah guru. Ya, maksudnya apa, Nana? Ya, jadi ini akan ada kaitannya dengan penjelmaan roh atau Atman kita. Jadi apabila keadaan satwam, ya triguna itu satwam, mengungguli daripada rajas dan tamas, maka Atman kita akan mencapai suatu kelepasan, tiada lain yaitu moksa. Ya, dalam tujuan agama Hindu yaitu apa? Moksartam jagadita ya caiti dharma. Jadi moksa itulah dapat tercapai apabila dalam diri kita, kita sebagai manusia ya selalu mengungguli sifat satwam di dalam diri ini. Sedangkan selanjutnya dalam Uraspati Tatwa sloka 21, apabila satwam dan raja sama besarnya, itu sebabnya ingin melaksanakan dharma dan berhasil dharma itu dilaksanakan olehnya berdua. Nah, itulah sebabnya berpulang ke surga, sebab satwam itu ingin berbuat kebaikan dan rajas yang melaksanakannya. Nah, maksudnya apa di sini? Bila satwam dan rajas itu sama kuatnya, maka Atman seseorang ketika meninggalkan tubuh manusia ini atau meninggal dunia, maka Atma itu akan mencapai surga. Jadinya maksudnya apa? Ketika satwam dan rajas itu sama besarnya, anak-anak, jadi rajas itu sifat penggerak, sedangkan satwam itu sifat kebaikan. Apabila kebaikan itu terus bergerak dalam diri seseorang, maka pastilah Atma itu akan mencapai surga. Jadi yang perlu anak-anak ketahui bahwa surga itu bukanlah tujuan daripada yang terakhir atau sujatinya, ya tujuan sujati dalam agama itu tuh moksa ya anak-anak ya. Sedangkan surga itu hanya alam kebahagiaan yang sifatnya sementara, yang harus anak-anak ingat itu. Nah, nanti mengenai surga loka dan neraka loka nanti akan Bapak jelaskan di slide berikutnya yang lebih jelasnya. Sedangkan selanjutnya Uraspati Tatwa sloka 22 disebutkan bahwa apabila ketiganya sama besarnya, baik satwam, rajas maupun tamas, itulah sebabnya terlahir sebagai manusia, karena satwam, rajas dan tamas sama-sama terpenuhi keinginannya. Ya, inilah yang Bapak katakan tadi, apabila manusia itu menjelma ke dunia sebagai seorang manusia sujati, anak-anak, bahwa triguna inilah pasti apa? Manusia itu diselubungi oleh ketiga sifat guna ini dan tidak dapat dihilangkan, baik itu satwam, rajas maupun tamas. Nah, jadi penjelasan Uraspati Tatwa 22 ini anak-anak ya. Jadi jika kekuatan satwam, rajas dan tamas itu dalam diri seseorang seimbang, maka menjelmalah Atman sebagai manusia kelak nanti di kehidupan selanjutnya. Jadi apabila ini seimbang, maka anak-anak Atma anak-anak nanti di kehidupan selanjutnya pastilah akan menjelma sebagai seorang manusia. Sedangkan Uraspati Tatwa 23 dijelaskan bahwa apabila pikiran rajas dominan, ya pikiran yang bergerak itu, maka akan marah-marah belaka karena besar kemampuannya untuk melakukan perbuatan buruk. Nah, itulah yang menyebabkan Atma jatuh ke neraka, segala siksa dirasakannya. Jadi apabila rajas ini dominan daripada satwam, ya anak-anak ya, lebih mengungguli satwam, maka dia pastilah apa? Bersifat angkuh pikiran itu. Maka nantinya sifat-sifat itu akan melekat pada Atma dan akan menjelma kembali ke dunia menjadi apa? Ya pastilah akan menjelma dari alam neraka itu. Ya, jadi di sini Bapak jelaskan jika sifat rajas lebih unggul dari satwam dan tamas, menyebabkan Atma jatuh ke neraka dan akan mengalami suatu siksaan di alam neraka itu. Sedangkan yang terakhir, Uraspati Tatwa 24 dijelaskan apabila tamas besar dalam pikiran, itulah yang menyebabkan Atma menjadi binatang. Jadi apabila sifat rajas lebih unggul daripada satwam dan tamas, menyebabkan Atma jatuh ke apa? Menyebabkan Atma itu menjelma nantinya menjadi apa? Makhluk yang lebih rendah daripada manusia, yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi apabila anak-anak tidak ingin penjelmaan anak-anak atau reinkarnasi anak-anak di kehidupan selanjutnya menjadi binatang atau tumbuhan, maka anak-anak harus mengungguli sifat satwam atau sifat kebaikan di dalam diri anak-anak. Nah, dari penjelasan Uraspati Tatwa ini anak-anak, yang harus anak-anak ingat, kita sebagai manusia
sejatinya mempunyai pengetahuan bahwa triguna sangat berpengaruh terhadap baik buruknya kehidupan manusia. Manusia hendaknya mampu mengendalikan triguna ini dengan baik, menggunakan satuam sebagai pengendali sehingga triguna akan memberikan manfaat pada diri manusia. Kendalikanlah guna rajas dan tamas ke arah satuam atau kebaikan itu, karena bila tamas membesar pada cita atau alam pikiran, maka menyebabkan atma mengalami kemerosotan dan menjelmalah menjadi binatang, ya, atau makhluk yang lebih rendah. Itulah sedikit Bapak jelaskan mengenai triguna yang terdapat dalam diri manusia. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak, nah, hasil dari perbuatan yang manusia lakukan selama di kehidupan ini pastilah akan meninggalkan suatu bekas-bekasnya, ya. Masih ingatkah anak-anak di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bekas-bekas perbuatan manusia yang akan manusia bawa nantinya di kehidupan selanjutnya itu dinamakan apa? Ya, jelas. Bekas-bekas itu atau bekas-bekas perbuatan yang harus anak-anak ingat atau sisa-sisa perbuatan anak-anak di kehidupan yang terdahulu, sekarang ataupun di kehidupan yang akan datang, itu akan ada bekas-bekasnya tergantung dari perbuatan baik dan buruk anak-anak. Itulah yang disebut dengan istilah karma wasana. Ya, dalam Uraspati Tattwa 3 dinyatakan sebagai berikut. Yang disebut dengan wasana adalah karma yang dikerjakan oleh manusia di dunia. Hasilnya itulah yang dinikmati pada saat mati dan pada saatnya menjelma lagi. Apakah karma itu baik atau buruk? Segala karma atau perbuatan anak-anak yang diperbuatnya semua akan ada hasilnya atau pahalanya. Nah, sebagai umpama periuk, ya, misalkan ada periuk, Bapak umpamakan karma wasana ini seperti periuk, ya, yang berisikan kemenyan. Ya, walaupun kemenyannya sudah habis dan periuknya dicuci bersih anak-anak, namun pastilah tetap saja masih ada bau kemenyan yang melekat pada periuk itu. Itulah yang disebut dengan wasana atau bekas-bekas perbuatan. Jadi ketika anak-anak berbuat pada kehidupan yang terdahulu, belum habis perbuatan yang terdahulu, maka kehidupan sekaranglah anak-anak nikmati, seperti penjelasan Sancita Karma Palau yang anak-anak pasti ingat itu. Ya, ketika anak-anak berbuat sesuatu yang dulu 100%, misalkan perbuatan anak-anak buruk misalkan, ya, tetapi anak-anak di kehidupan yang terdahulu baru 70% menikmatinya. Nah, 30% lagi anak-anak keburu meninggal. Jadi 30% ini tidak hilang anak-anak. Nah, inilah yang melekat pada apa? Atma seseorang ketika menjelma di kehidupan yang akan datang. Ya, itulah yang disebut dengan karma wasana dan akan dinikmati pada kehidupan yang sekarang atau kehidupan yang akan datang nanti, ya, bekas-bekas perbuatan itu. Nah, bekas perbuatan baik disebut dengan subha karma wasana. Ya, seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu, ada subha karma dan asubha karma. Subha karma apa anak? Ya, pastinya perbuatan yang baik, sedangkan asubha karma yaitu perbuatan yang buruk. Jadi bekas perbuatan baik itu disebut dengan subha karma wasana, yang mengantarkan apa? Roh itu akan masuk surga bila lahir kembali, disebut dengan istilah surga syuta. Nah, ini sedikit Bapak jelaskan, ya. Maksud surga syuta itu yaitu kelahiran dari surga, ya. Tetapi anak-anak di dalam agama Hindu bukan istilah surga, ya, tetapi lebih tepatnya swarga yang harus anak-anak ingat. Ya, nanti mengenai surga loka dan raka loka, swarga loka itu akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Ya. Yang perlu anak-anak ingat, surga syuta itu kelahiran dari surga yang hidupnya penuh dengan apa? Suatu kebahagiaan. Sebaliknya, bekas perbuatan buruk atau asubha karma wasana, bila seseorang meninggal, asubha karma wasana mengantarkan rohnya menuju apa? Alam neraka. Jika lahir kembali disebut dengan neraka syuta, yang harus anak-anak ingat. Jadi neraka syuta artinya kelahiran dari alam neraka yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Seperti misalkan anak-anak pada kehidupan sekarang melihat orang itu bahagia, ya, walaupun hidup anak-anak itu buruk. Nah, tapi anak-anak tidak boleh iri. Nah, itu sudah bagian dari karma daripada seseorang itu. Nah, kehidupan yang terdahulu kemungkinan besar pastilah berbuat yang baik. Makanya pada kehidupan yang sekarang atau kelahiran dari surga syuta itu, ya, kelahiran dari surga itu pastilah menemukan suatu kebahagiaan di dunia ini. Makanya anak-anak sebagai manusia haruslah selalu berbuat yang subha karma atau berbuat yang baik di dalam menjalani hidup ini. Ya, dapat dinyatakan anak-anak bahwa bahagia atau menderitanya seseorang pada saat mengalami reinkarnasi atau punarbawa sangat ditentukan oleh karma wasana orang tersebut. Yang mengenai punarbawa akan Bapak jelaskan juga nanti pada slide berikutnya. Ya,
Karma buruk menyebabkan atma atau roh menjelma kembali untuk memperbaiki perbuatannya yang tidak baik, atau atma masih dipengaruhi oleh karma wasana atau bekas-bekas perbuatan atau kenikmatan duniawi sehingga tertarik untuk lahir ke dunia. Nah, satu-satunya tempat berkarma guna melebur perbuatan yang tidak baik menjadi baik adalah, yang harus anak-anak ingat, hanya di dunia ini. Ya, dapat dikatakan bahwa lahir ke dunia kita akan mendapatkan kesempatan untuk berbuat yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup sehingga nantinya dapat bersatu dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi ketika bersatu dengan ide Sang Hyang Widiwasa, maka atma anak-anak sudah dikatakan moksa itu. Akan tetapi moksa itu sangat sulit ya anak-anak ya dicapai, haruslah perlu suatu tahapan-tahapan, yaitu apa? Selalu berbuat kebaikan. Ya, maka dari situlah anak-anak, kita sebagai manusia atau makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya, gunakanlah sebaik mungkin kehidupan ini dengan apa? Selalu berbuat subah karma, karena kelahiran sebagai manusia sangatlah sulit dan sangat utama. Jadi menjelma anak-anak, yang harus anak-anak ingat, menjelma sebagai seorang manusia yang sejati di dunia ini sangatlah sulit. Mengapa? Ya karena itu perlu proses yang lama. Ya, jadi bersyukurlah anak-anak ketika anak-anak sudah lahir menjadi seorang manusia di dunia ini, karena manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ya, mengenai manusia ya sebagai makhluk yang sangat utama akan Bapak jelaskan pada slide berikut ini, yaitu dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 2 dan Sloka 4 disebutkan bahwa, nah, Sarasa Muscaya Sloka 2 disebutkan, Risakwe haning sarwa buta iking jatmawang juga wenang gumayawayaken ikan suba asuba karma kunang penantasa kena ring suba karma juga ikan asuba karma palaning dadiwa. Terjemahannya apa anak-anak? Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Nah, leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan buruk itu demikianlah gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Jadi sudah berkewajiban, sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk hidup khususnya manusia ya, yang mempunyai suatu kelebihan yaitu pikiran dibandingkan makhluk lainnya. Sudah perlulah apa? Kita lebur semua perbuatan yang buruk sekecil apapun itu ke dalam perbuatan yang baik. Untuk apa? Untuk menemukan suatu kebahagiaan. Sedangkan selanjutnya dalam Sarasa Muscaya 4 ya disebutkan apa nikang dadiwang utama juga ya nimitaning mangkano wenang ya tumulung awaknya saking sangsara maka sadanang suba karma hinganing kota maning dadi wangike. Terjemahannya apa? Menjelma menjadi manusia itu sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang atau reinkarnasi atau punarbawa itu anak-anak, dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Nah, dari sloka ini anak-anak menjelaskan bahwa apa? Penjelmaan menjadi manusia itu merupakan penjelmaan yang sangat utama dan sangat sulit. Seperti yang Bapak katakan tadi, karena apa? Manusia merupakan makhluk yang mulia karena manusia yang memiliki apa? Akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, dan dapat membedakan sesuatu apa yang baik dan juga sesuatu yang buruk karena manusia itu memiliki wiweka. Apa itu wiweka ya? Yaitu pertimbangan baik dan buruk ya yang dimiliki hanya oleh manusia. Sehingga apa? Menjelma menjadi manusia dikatakan sangatlah mulia dan utama. Dengan memiliki akal pikiran yang menyebabkan manusia dapat menolong dirinya dari sengsara dan terbebasnya dari derita, dan pada akhirnya akan dapat menjelma kembali menjadi manusia yang mulia. Jadi hanya menjelma sebagai manusia sajalah kita apa bisa melepaskan diri ini atau ya roh ini atau atman kita untuk penjelmaan berikutnya itu dari kesengsaraan anak-anak. Itu yang harus anak-anak ingat. Nah, selanjutnya hubungan hukum karma dan punarbawa. Ya. Anak-anak, apa itu hubungan hukum karma dan punarbawa? Apa sih hubungan karma pala dengan punarbawa itu sesungguhnya anak-anak? Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak ya, bahwa karma pala itu adalah apa? Hasil dari perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia ini. Nah, sedangkan punarbawa yaitu apa? Ya, sekarang Bapak jelaskan ya. Nah, jadi
sebelum Bapak menjelaskan punarbawa, kita atau Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum karma itu. Ya, sejatinya anak-anak, kita sebagai manusia, ya. Jadi ketika kita lahir sebagai manusia, maka sudah pastilah apa? Kita terikat oleh hukum karma pala yang harus anak-anak ingat itu ya. Jadi anak-anak, ketika manusia itu lahir ke dunia, pastilah dia sudah terikat oleh hukum karma. Nah, ketika dia menjalani kehidupan ini, ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang buruk. Nah, itulah nanti ketika nanti menemukan alam, yaitu alam kematian, setelah kematian maka adalah suatu punarbawa atau reinkarnasi. Ya, jadi hubungan karma pala dengan punarbawa. Apa itu punarbawa? Sebelum Bapak menjelaskan keterkaitan antara karma pala dan punarbawa, yaitu punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata punar yang artinya lagi. Sedangkan bawa artinya menjelma atau lahir. Ini harus anak-anak ingat karena nanti ada di beberapa soal di LKS anak-anak. Jadi punarbawa apa artinya? Yaitu kelahiran kembali atau kelahiran lagi, kelahiran yang berulang-ulang ke dunia. Disebut dengan istilah penitisan atau samsara. Punarbawa juga sering disebut dengan istilah reinkarnasi. Ya, sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah untuk kita berbenah diri, karena di kehidupan kita terdahulu masih belumlah sempurna dan masih banyak memiliki dosa yang belum bisa kita bayar atau kita lunasi, dan tergantung dari perbuatan kita di masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, perbuatan dari seseorang di dunia atau dunia sekarang ini tersebut biasanya didorong oleh beberapa faktor, yaitu subha karma dan asubha karma. Nah, subha karma adalah perbuatan berdasarkan akal satwam atau budi satwam. Ya, satwam itu yaitu sifat yang baik ya yang terdapat dalam diri seseorang. Sedangkan asubha karma itu perbuatan berdasarkan nafsu dan indria ya. Jadi ketika anak-anak berbuat didasarkan oleh nafsu atau indria semata, maka anak-anak pastilah terjerumus pada asubha karma atau perbuatan yang buruk itu. Maka hasilnya nanti pastilah akan buruk juga. Ya, begitu pula sebaliknya, ketika anak-anak berbuat yang baik atau subha karma, maka hasilnya atau karma pala anak-anak itu pastilah juga akan baik yang akan anak-anak terima. Jadi yang harus anak-anak ingat tadi, hukum karma itu hanya berlaku sejak manusia itu lahir di dunia ini. Nanti ketika mengalami suatu punarbawa atau reinkarnasi, maka bekas-bekas karma itulah atau karma wasana itulah yang atma seseorang itu bawa ketika dia menjelma di kehidupan berikutnya atau kehidupan yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu hubungan hukum karma dan punarbawa. Nah, hubungan antara hukum karma dan punarbawa jelas terkait anak-anak. Sebab apa? Segala perbuatan yang baik maupun buruk akan berdampak di kemudian hari, entah itu terjadi langsung ataupun setelah dilahirkan kembali. Ya, jadi hubungan hukum karma dan punarbawa ini memang sangat erat ya anak-anak ya, tidak dapat dipisahkan. Bapak analogikan atau ibaratkan seperti selembar mata uang anak-anak, antara sisi yang satu dan sisi yang lain itu tidak dapat dipisahkan untuk membentuk suatu uang atau dikatakan uang itu ya. Jadi antara sisi kanan maupun kirinya tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan karma ya. Jadi antara satu sisi karma dengan punarbawa itu tidak dapat dipisahkan atau saling ada kaitannya. Nah, setelah anak-anak hasil perbuatan yang diperbuat, nah, kemudian bekas itu dibawa ya di penjelmaan kembali atau punarbawa, maka sudah pasti ada yang namanya alam surga dan alam neraka. Jadi apabila atma seseorang itu mengalami suatu punarbawa, yaitu pastilah berasal dari surga syuta dan juga neraka syuta. Nah, surga syuta adalah sebuah istilah yang diberikan ketika seseorang lahir dengan penuh kebahagiaan yang diakibatkan dari perbuatannya terdahulu ya. Jadi ketika anak-anak lahir dari surga syuta, pastilah anak-anak akan menemukan suatu kebahagiaan. Sedangkan kelahiran neraka seseorang yang dilahirkan dari neraka yang diliputi dengan suatu penderitaan. Ya, inilah antara kaitan hukum karma dan punarbawa. Ya, nanti
pastilah akan ada kaitannya dengan kelahiran surga syuta dan neraka syuta, tergantung dari bekas perbuatan yang anak-anak lakukan. Apabila subah karma lebih dominan, maka anak-anak akan lahir atau menjelma kembali ke dunia sebagai makhluk yang lebih sempurna kualitasnya, yaitu berasal dari surga syuta. Maka anak-anak akan menemukan suatu kebahagiaan di dunia ini. Sedangkan apabila sebaliknya dari neraka syuta, maka anak-anak akan menemukan suatu penderitaan, yaitu disebabkan oleh asubha karma yang lebih dominan daripada subha karma. Ya, perbuatan yang buruk lebih banyak kualitasnya daripada perbuatan yang baik. Nah, dalam pustaka suci Weda, anak-anak, disebutkan penyelmaan atma yang berulang-ulang ke dunia membawa akibat suka dan duka. Jadi yang menjadi sumber timbulnya samsara atau punarbawa atau reinkarnasi itu adalah maya atau unsur keduniawian. Jadi dapat Bapak jelaskan sini, apabila atma itu anak-anak ketika terbelenggu ya, atau terbelenggu oleh sifat keduniawian, pastilah dia lebih cenderung melakukan asubha karma atau perbuatan yang buruk. Maka karma itu sendiri karena ada pengaruh maya yang menyesatkan, maka atma menjadi gelap dia. Ya, gelap maksudnya awidya. Ya, jadi penuh kesesatan dia ya, penuh perbuatan yang jahat. Nah, hal itu pula lah yang menyebabkan terjadinya kelahiran yang berulang-ulang. Nah, jadi manusia itu tidak bisa lepas dari hukum karma. Jadi hukum karma itu ada subha karma dan asubha karma. Jadi yang mana yang lebih dominan, itulah yang atma itu menjelma menjadi makhluk di kehidupan yang akan datang. Apabila dominan atau kualitasnya lebih baik, maka dia kemungkinan akan menjelma menjadi manusia yang berkualitas. Sedangkan apabila karmanya yang buruk, lebih cenderung asubha karmanya, maka mengalami suatu reinkarnasi atau punarbawa, kelahiran kembali ke dunia, bisa saja menjadi makhluk yang lebih rendah seperti menjadi binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, apabila anak-anak tidak ingin hal itu terjadi, maka perbanyaklah subha karma di dalam kehidupan anak-anak jalani sekarang ini. Nah, kelahiran hidup ini anak-anak adalah samsara ya, atau reinkarnasi, dan merupakan suatu penderitaan sebagai hukuman yang diakibatkan oleh perbuatan atau karma di masa kelahiran yang lalu. Karma yang lampau akan membuat wasana atau bekas pada atman, dan karma wasana inilah yang menentukan lama tidaknya, cepat lambatnya punarbawa itu. Nah, jadi itu yang dapat Bapak jelaskan mengenai hubungan karma pala atau hukum karma dan juga punarbawa. Ya. Selanjutnya, oleh karena suksma sarira atau badan halus manusia itu anak-anak dalam trisarira itu dibalut oleh karma wasana. Jadi badan halus lah yang nantinya dibalut oleh bekas-bekas perbuatan itu ya, yang harus anak-anak ingat menyebabkan atma itu mengalami alam surga atau alam neraka ya, serta mengalami penjelmaan kembali atau punarbawa menjadi makhluk sesuai dengan amal dosa atau baik buruk yang tercatat dalam karma wasananya dahulu. Jadi karma wasana itulah yang menentukan hasil atau pala yang diterima atau dialami oleh atma di kehidupan yang sekarang atau kehidupan yang mendatang itu. Ya, itu yang anak-anak harus ingat. Jadi karma wasana ini sangat berperan penting di dalam kehidupan anak-anak di dunia ini atau kehidupan yang akan datang. Jadi setiap karma yang dilakukan atas dorongan indera atau indria, ya maksud Bapak di sini, dan kenafsuan, nah, maka sudah pastilah asubha karma. Akibatnya akan menimbulkan dosa dan atma akan mengalami neraka, serta selanjutnya akan mengalami penjelmaan atau punarbawa dalam tingkat yang lebih rendah seperti yang Bapak katakan tadi. Demikian pula sebaliknya anak-anak, karma yang dilakukan atas dasar kebaikan atau subha karma maka mengakibatkan atma mengalami suatu reinkarnasi dan akan mendapatkan surga ya, di alam surga itu atma itu akan dia lalu akan menjelma ya dari surga syuta atau kelahiran surga kembali pada tingkat penjelmaan yang lebih tinggi kualitasnya. Nah, jadi hubungan hukum karma pala dengan punarbawa itu memiliki hubungan sangat erat anak-anak dan timbal balik ya. Baik hukum karma dan punarbawa itu ada hubungan yang sangat erat dan timbal balik ya. Jadi ada suatu keterkaitan ya. Jadi karma pala merupakan hasil dari perbuatan, sedangkan punarbawa juga merupakan dampak dari perbuatan. Tingkat dan keadaan penjelmaan itu adalah berbeda-beda tergantung daripada subha dan asubha karmanya yang harus anak-anak ingat. Nah, dari hubungan hukum karma dan punarbawa itu, maka pastilah anak-anak akan
Atma itu akan mengalami suatu ketika meninggal dunia, pastilah Atma itu akan menuju alam surga ataupun alam neraka, tergantung daripada karma wasananya ya anak-anak ya, tergantung daripada hasil perbuatannya. Ketika hasil perbuatan baik, maka dia akan tinggal di alam surga loka, sedangkan perbuatan buruk akan tinggal di alam neraka loka ya. Loka itu artinya alam, jadi surga loka itu alam surga, sedangkan neraka loka alam neraka. Lalu apa surga loka itu anak-anak? Nah, pasti di pikiran anak-anak, nah seperti pada gambar ini ya, surga loka itu ya nanti setelah aku meninggal misalkan, pastilah aku mendapatkan surga, yaitu alam yang baik, alam yang indah, alam yang bahagia. Tetapi surga loka itu sejatinya anak-anak, secara harfiah surga itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Seperti dalam kepercayaan agama Hindu, surga itu disebut dengan, yang harus anak-anak ingat, bukanlah surga, akan tetapi swarga yang Bapak tekankan di sini ya. Jadi swarga itu berasal dari kata swar yang artinya cahaya, dan ga. Ga dalam bahasa Inggris ada go yang artinya apa? Pergi. Jadi swarga itu artinya perjalanan menuju cahaya itu. Nah, di dalam Weda juga dikatakan bahwa surga adalah dunia ketiga yang penuh sinar dan cahaya. Alam surga adalah alam tempat apa? Yang harus anak-anak ingat, para dewata, para roh-roh suci yang karmanya baik ketika masa hidupnya di alam manusia. Dan dalam kitab Purana, alam surga digambarkan sebagai kondisi yang sangat baik, indah, damai, dan penuh kebahagiaan. Nah, karena waktunya harus terlahir kembali, maka roh yang terlahir dari alam surga ini, atau disebut dengan surga syuta yang Bapak jelaskan tadi, akan mengambil bentuk tubuh yang lebih baik atau kualitas yang lebih baik. Mungkin lebih cantik, lebih tampan, lebih pintar, terlahir di keluarga terhormat dan berkecukupan. Nah, itulah ciri-ciri atau orang yang lahir dari alam surga atau kelahiran surga syuta itu. Sedangkan alam neraka ya, seperti anak-anak lihat pada gambar, pastilah di pikiran anak-anak, maksud Bapak, alam neraka itu pastilah menyeramkan ya anak-anak ya. Pasti tidak mau anak-anak tinggal di alam neraka. Ya, seperti pada gambar, alam neraka itu penuh dengan siksaan. Ya, seperti pada gambar kan ada api, ya, alam yang panas. Jadi pastilah anak-anak tidak ingin atma anak-anak atau roh anak-anak ketika meninggal akan jatuh ke alam neraka atau neraka loka ini. Lalu apa itu neraka loka? Ya, alam neraka disebut juga neraka loka adalah merupakan tempat para buta yang keadaannya penuh sesak, tempat roh-roh jahat yang pada saat hidupnya selalu melakukan kejahatan. Nah, di dalam kepercayaan agama Hindu, kematian bukanlah akhir dari siklus kehidupan. Jadi kematian itu bukanlah akhir dari perputaran kehidupan anak-anak. Jadi artinya apa? Ada kehidupan lagi setelah kematian menjemput. Secara tradisi hal ini dapat dilihat dari tata cara masyarakat memperlakukan mayat seperti di Bali sendiri ya. Bapak contohkan ada upacara memperlakukan mayat, yaitu upacara ngaben. Ya, tidak ada di masyarakat manapun yang memperlakukan mayat secara sembarangan ya anak-anak ya. Pasti ada etika-etika khususnya. Ya, masyarakat ini mengakui dan mempercaya ada kehidupan lain setelah kematian. Jadi neraka adalah tempat menghakimi roh-roh jahat semasa hidup di dunia. Alam neraka ini harus dihindari dengan cara apa? Mengamalkan ajaran Weda, selalu melaksanakan perintah orang tua dan nasihat guru, ya, serta perbuatan baik lainnya. Jadi di dalam agama Hindu diajarkan bahwa mereka yang lahir atau terlahir kembali dari alam neraka loka akan mempunyai ciri-ciri yang kurang baik, sehingga haruslah dihindari. Ya, haruslah disadari bahwa haruslah berusaha melakukan kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh kitab suci kita, yaitu kitab suci Weda. Ya, seperti kita harus apa? Selalu suka menolong, berbuat yang baik. Anak-anak ya, selalu menghargai makhluk, ya, selalu berbuat kebajikan, welas asih, selalu rajin sembahyang apabila kita tidak ingin jatuh ke alam neraka. Nah, menurut kepercayaan agama Hindu anak-anak, ada beberapa tempat siksaan di alam neraka loka ini. Ya, yang Bapak jelaskan hanya beberapa saja di pembahasan kali ini yang harus anak-anak ketahui. Nah, tempat hukuman bagi atma itu berbeda-beda ya ketika melakukan asubha karma atau perbuatan buruk selama hidup di dunia ini. Yang menurut perbuatan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada kawah tamro goh muko atau kawah weci. Ya, tempat hukuman bagi atma yang pada hidupnya selalu berbuat jahat, loba, sering merugikan orang lain. Ya, jadi ini ada suatu kawah ya, di sana
atma anak-anak akan apa? Direndam di sana ya, di kawah yang panas itu ketika anak-anak pada saat terdahulu melakukan perbuatan yang jahat atau merugikan orang lain. Sedangkan batu macepa ya adalah batu besar terbelah dua dan bisa terbuka serta tertutup sendiri. Nah, diperuntukkan bagi para atma yang berdosa akibat mulutnya tidak baik atau berkata-kata kasar. Jadi ada dua belah batu. Nah, atma anak-anak di tengah batu tersebut. Lama kelamaan batu tersebut akan menutup dan menjepit daripada roh atau atma anak-anak. Jadi ketika anak-anak melakukan atau berkata-kata kasar selama hidup ini, maka nanti pada kehidupan di alam neraka ditempatkan akan dihukum di batu macepa ini. Ya. Sedangkan yang terakhir, yang selanjutnya Maksud Bapak, ada tiang petung dengan jurang di bawahnya, yaitu tempat hukuman bagi atma yang penuh dosa karena melakukan ilmu hitam atau black magic. Selanjutnya, kayu curiga adalah kayu yang berdaun keris, tempat menghukum atma yang penuh dosa karena bermain cinta dengan bukan istrinya. Ini berlaku bagi orang-orang yang sudah berkeluarga atau menikah. Ya, anak-anak, ketika nanti terjadi perselingkuhan anak-anak, pastilah nanti atmanya akan dihukum di kayu curiga ini. Ada sebuah pohon, akan tapi daunnya itu terbuat dari keris, ya bukan terbuat sih, terbentuk dari keris anak-anak ya. Jadi ketika atma anak-anak melakukan perselingkuhan, jadi atma anak-anak diam di bawah kayu curiga. Lama kelamaan daun itu akan rontok. Ya, bagaimana rasanya bisa anak-anak bayangkan, daun yang rontok itu seperti keris, daunnya itu yang menancap kepada atma anak-anak. Ya, pastilah atma anak-anak mengalami suatu kesengsaraan atau siksaan. Nah, sedangkan tegal penangsaran adalah tanah yang luas, tandus, dan tempat menyiksa roh yang sedang menyakiti hati orang lain. Tempat menghukum atma yang penuh dosa karena perbuatan selalu membuat orang lain sengsara atau panas hati. Jadi ketika anak-anak membuat teman anak-anak atau orang lain menjadi sengsara atau panas hati, membuat orang marah, maka nanti anak-anak akan dihukum atma anak-anak di tegal penangsaran ini. Sedangkan selanjutnya titi ugalagil, tempat menghukum bagi atma yang pada masa hidupnya suka memfitnah atau raja pisuna dan berbohong. Ya, ada sebuah jembatan, tetapi jembatan itu bergoyang. Titi itu jembatannya anak-anak ya. Jadi bergoyang, ketika bergoyang, jadi anak-anak ingin melewati jembatan itu. Nah, apabila anak-anak jatuh atma anak dari titi ugalagil, maka di bawahnya sudah pastilah akan ada suatu ranjau-ranjau ya, ada senjata-senjata, dan situlah atma anak-anak akan jatuh nantinya. Nah, mengenai alam neraka ini anak-anak, yang perlu anak-anak ketahui, apabila seseorang selalu berbuat yang tidak baik atau asubha karma, maka setelah meninggal nantinya rohnya akan masuk alam neraka ini atau neraka loka. Nah, penjelmaan dari alam neraka loka inilah dinamakan neraka syuta, yang harus anak-anak ingat ya. Setiap karma atau perbuatan yang dilakukan atas dasar dorongan nafsu atau indria yang akan mengakibatkan suatu penderitaan dan kesengsaraan anak-anak. Nah, perbuatan demikian akan menimbulkan dosa dan atma mengalami neraka serta mengalami kelahiran di tingkat yang lebih rendah, yang harus anak-anak ingat. Ya, jadi siapa yang bertugas mengadili di alam neraka ini? Ya, di sini ada soal juga di LKS yang harus anak-anak ingat. Ya, Sang Hyang Widi yang bergelar Yamadipati ya. Jadi Sang Yamadipati inilah yang bertugas pelindung agung hukum keadilan, yang selalu menjatuhi hukuman kepada atma atau roh yang selalu melakukan kejahatan atau dosa dan memasukkan ke alam neraka. Jadi harus anak-anak ingat. Nah, di alam neraka inilah ada Sang Hyang Yamadipati yang bertugas untuk menghukum atma anak-anak di dunia akhirat atau di alam neraka itu. Nah, itu mengenai surga loka dan neraka loka. Jadi ketika anak-anak Maksud Bapak lahir dari alam surga disebut dengan surga syuta. Ya, jadi menurut Pustaka Slokantara anak-anak ya, ada beberapa ciri-ciri kelahiran daripada surga syuta dan neraka syuta di dunia ini. Seperti yang Bapak pada awal materi tadi Bapak tanyakan kepada anak-anak, pernahkah anak-anak melihat orang yang tampan, yang cantik, baik yang cacat dan lain sebagainya? Disinilah jawabannya. Ya, menurut Pustaka Slokantara anak-anak ya, ada ciri-ciri seseorang yang lahir dari surga syuta atau kelahiran surga atau kelahiran yang penuh kebahagiaan. Nah, apa saja ciri-cirinya itu ya? Bila wanita akan terlahir cantik, bila laki-laki akan terlahir tampan, pemberani, berwibawa ya, serta manusia itu akan baik hati, dermawan atau murah hati, bijaksana, mempelajari sastra ya, atau senang belajar, dan juga selalu rajin berdoa, tenang, sehat lahir batin,
suka belajar, tidak iri hati, tidak dengki, tidak sombong, selalu penyabar, ya, selalu lemah lembut, berbudi pekerti luhur, sopan santun, hidup bahagia dan sejahtera. Nah, itulah ciri-ciri atau beberapa ciri-ciri kelahiran dari surga syuta. Sedangkan ciri-ciri seorang yang lahir dari neraka syuta yaitu pastilah keburukan atau penderitaan yang akan dialami karena lahir dari alam neraka, ya. Ciri-cirinya apa? Ya pastilah tidak berwibawa, dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sifat dan perilakunya menunjukkan keegoan. Jadi ketika anak-anak ego, angkuh, pastilah itu merupakan salah satu ciri-ciri anak itu lahir dari neraka syuta, ya, kelahiran neraka itu. Ya, selalu berbuat curang dalam kegiatan. Ya, di sini mungkin anak-anak ada yang pernah berbuat curang, ya itu anak-anak pasti terlahir, ya, dari neraka syuta. Apabila anak-anak tidak ingin dicap, ya, atau dikatakan kelahiran neraka syuta, maka haruslah anak-anak selalu berbuat yang baik. Ya, Bapak lanjutkan, tidak memiliki budi pekerti dan sopan santun, serta tidak pernah memiliki belas kasihan kepada orang lain atau makhluk lain. Selain itu, anak-anak ciri fisiknya, ya, pastilah bisu, sumbing, tuli, sakit ayan, gila, lepra, lumpuh, dan buta. Ya, itulah beberapa ciri-ciri penderitaan atau kelahiran dari neraka syuta menurut Pustaka Slokantara. Ada beberapa ilustrasi yang dapat dipakai dalam rangka untuk meneguhkan keyakinan kita terhadap permainan hukum karma yang rahasia ini, antara lain, ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai hukum karma, anak-anak, pastilah, ya anak-anak, ya, kita itu ada kaitannya dengan suatu punarbawa, dan juga ada kaitannya juga dengan alam surga dan alam neraka. Jadi Bapak ilustrasikan di sini, ini ada di buku paket anak-anak, ya. Bisa anak-anak baca juga pada slide. Yang pertama, ada bayi yang baru lahir, sudah cantik atau tampan, sehat, lengkap jasmani, lahir di keluarga terhormat dan mampu secara ekonomi sehingga tidak kekurangan apapun. Contoh yang paling nyata pada kehidupan adalah anak cucu kepala negara atau presiden, raja, pejabat, dan artis. Mereka bukan saja sudah cantik, sehat, dilayani oleh banyak pelayan, juga dihormati dan kaya raya. Nah, dalam ajaran agama Hindu, anak-anak, mereka ini tergolong dalam kelompok yang terlahir dalam alam surga atau surga loka. Jadi itu, ya. Yang kedua, di lain pihak ada bayi yang baru lahir kurang beruntung. Begitu lahir, kondisi fisiknya membuat kita sedih. Oleh karena itu, kecerdasan manusia tidak bisa memahami rahasia seperti ini. Maka menurut kepercayaan Hindu, mereka yang baru lahir sudah menderita atau sudah selalu, ya, susah sepanjang tahun, selalu dihina, dipercaya orang yang lahir dari alam neraka atau neraka loka atau neraka syuta, kelahiran neraka itu, ya. Sedangkan yang selanjutnya, bagi mereka yang masuk dalam kelompok kurang beruntung ini harus segera sadar. Jadi anak-anak ketika merasa diri anak-anak kurang beruntung, selalu menderita, haruslah cepat sadar, ya anak-anak, dan bangkit untuk memperbaiki kualitas diri. Caranya bagaimana? Dengan selalu belajar ajaran agama Hindu, ya, khususnya yang anak-anak percayai, yaitu belajar Weda, itu kitab suci Weda, dan pustaka-pustaka suci lainnya, ya, dan beramal agar keluar lingkaran neraka loka ini. Nah, menyadari apa yang terjadi pada diri kita merupakan akibat dari buah karma sendiri adalah sikap yang baik. Hidup sebaiknya tetap bersyukur dan tidak menghujat apabila menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi anak-anak, apabila sebagai manusia merasa diri anak-anak lebih rendah atau lebih jelek daripada kehidupan orang lain, jadi anak-anak tidak boleh menghujat orang lain itu, ya. Anak-anak patutlah selalu bersyukur, ya, seperti kata peribahasa anak-anak, buruk rupa jangan cermin yang dibanting. Artinya ketika kita bernasib buruk, maka segala bercermin dalam artian memperbaiki perbuatan kita yang buruk itu, ya. Seperti pada Sarasya Musaya 2 tadi. Jadi leburlah segala perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Itulah gunanya sebagai seorang manusia yang sujati, ya. Perilaku kecewa dan mengeluh sangatlah salah, anak-anak. Seharusnya banyaklah berbuat baik, niscaya keberuntungan akan didapat. Selanjutnya, tidak itu saja. Contoh lain adalah ada seorang bayi yang baru lahir, tidak diharapkan oleh ibunya sendiri, lalu ditaruh di depan pintu rumah orang. Tragisnya, anak-anak, dan memilukan sekali.
Tetapi hal ini ada dan terjadi di masyarakat. Mungkin anak-anak pernah melihat di televisi ya, atau di media sosial lainnya, atau di berita, ada bayi yang dibuang begitu saja. Nah, itulah fenomena ya yang ada kaitannya dengan hukum karma pala yang rahasia ini. Nah, maka ajaran agama Hindu memberikan jawaban bahwa itulah ciri-ciri orang yang lahir dari alam neraka atau neraka loka. Jadi ciri-ciri kelahiran neraka atau neraka syuta itu ya. Jadi mereka harus segera menyadari hal ini, lalu dengan cepat memperbaiki kualitas diri dengan cara ya, seperti tadi segera belajar mengenai ajaran Weda, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya ajaran agama itu dipelajari semata anak-anak, akan tetapi haruslah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka niscaya anak-anak, perbuatan yang anak lakukan pastilah akan ke arah yang baik dan menemukan suatu kebahagiaan di dunia ini. Nah, yang terakhir, semua orang tidak mampu memikirkan jawaban hukum karma yang rahasia ini anak-anak. Jadi tidak satupun manusia di dunia ini tidak tahu jawaban atas rahasia hukum karma ini. Yang tahu hanyalah siapa? Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam kepercayaan agama Hindu. Nah, mengapa ada orang yang tetap miskin walaupun bekerja keras berhari-hari, sementara itu ada orang yang hidup makmur walaupun tidak bekerja berat? Nah, dalam konsep Hindu, hal ini diyakini sebagai bentuk permainan hukum karma pala yang rahasia, ajaib dan abadi, sehingga tak terpikirkan oleh akal atau budi seseorang. Jadi, ketika anak-anak di kehidupannya sekarang walaupun sudah bekerja keras, akan tetapi masih saja miskin, masih saja menderita, itu anak-anak tidak boleh sesali. Anak-anak harus berpikir, ada apa sih dengan karma anak-anak yang terdahulu ya, itu ada apa sih dengan berbuat apa sih anak-anak terdahulu itu sehingga anak-anak menjadi seperti ya sekarang ini. Anak-anak harus pahami itu. Jadi anak-anak harus renungi itu dan pelajari itu untuk mengarah ke perbuatan yang lebih baik atau subha karma itu ya. Hindu sangat menolak konsep nasib ya anak-anaknya, dan kehidupan umat manusia ditentukan oleh otoritas ya. Otoritas itu artinya hak untuk bertindak. Jadi menurut Hindu, nasib dan kehidupan manusia ditentukan secara mutlak oleh karmanya sendiri. Nah, jadi apabila anak-anak berbuat baik, maka karma anak-anak pastilah baik. Ketika anak-anak berbuat buruk, maka karmalah anak-anak yang akan anak-anak terima nantinya pastilah buruk. Jadi sekian pemaparan dari Bapak, materi Bapak hari ini ya. Cukup lama Bapak paparkan materi yang terakhir ini ya, agar anak-anak mengerti, dan mudah-mudahan anak-anak tidak ada bosan-bosannya untuk belajar agama Hindu ya, khususnya di mapel agama Hindu bersama Bapak ya. Jadi apabila ada pertanyaan atau ada masukan mengenai materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini, dapat anak-anak sampaikan melalui WhatsApp grup atau chat pribadi Bapak secara langsung. Baik, sekian pemaparan dari materi Bapak pada pertemuan hari ini. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.